ulama Lebanon, Kiai Bisri Syamsuri Jombang itu wali Allah. Kiai Bisri Syamsuri Jombang adalah salah satu ulama penting bagi lahirnya NU. Sejak dari Nahdlatul Wathon, Tahwirul Afkar, dan Nahdlatul Tujar, Kiai Bisri sudah aktif menemani perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Kasbullah. Setelah wafatnya Kiai Wahab tahun 1971, Kiai Bisri langsung didapuk para ulama sebagai Rais Am NU. Saat itu posisi Kiai Bisri adalah wakil Rais Am, bahkan dalam Muktamar tahun 1964 dan Muktamar tahun 1971, Kiai Bisri sebenarnya dikehendaki sebagai Rais Am, tetapi beliau selalu tidak bersedia selagi Kiai Wahab masih hidup. Itulah akhlak Kiai Bisri yang luar biasa. Hampir sama dengan Kiai Wahab yang tidak mau menyandang gelar Rais Akbar seperti gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Bisri menjadi Rais Am selama 9 tahun, mulai 1971 sampai 1980. Tahun 1980 Kiai Bisri wafat. Menjadi Rais Am NU bukanlah sembarangan. Para kiai menyebutnya Sohibul Makom, sosok yang memang paling tepat mendudukinya. Tidak mudah memimpin para kiai, mulai tingkat pusat sampai tingkat ranting. Rais Am selalu diduduki oleh mereka yang sudah dipilih Allah sebagai kekasihnya. Tidak banyak kisah terkait karomah Kiai Bisri, karena beliau memang dikenal sosok pecinta fikih sepanjang hayat. Kisah Bisri tidak begitu suka dengan hal-hal terkait keramat. Beliau sosok yang teguh pendirian, tegas bersikap, dan selalu teguh menjaga NKRI. Tetapi di balik sosok beliau yang tegas terpancar jiwa kewalian yang jarang diketahui orang. Sosok kewalian itu sebenarnya mengalir dari leluhurnya, yakni Syekh Mutamakin Kajen, sosok wali masyhur dari Pati, Jawa Tengah, leluhur para kiai pesantren di desa Kajen. Terkait sosok Kiai Bisri, Miftahul Arif 2018, pengajar di MA unggulan Wahab Hasbullah Tambak Beras, kandidat doktor UEN Sunan Ampel Surabaya, menjelaskan kisah dari gurunya yang terpercaya, juga alumni pesantren Denanyar Jombang, tentang kisah yang dialami seorang sahabat karibnya. Seperti biasa, makam Kiai Bisri yang juga di area Masjid Pesantren Denanyar selalu dijadikan tempat mengaji para santri. Pada waktu itu, jam menunjukkan pukul 00.30 dini hari. Seperti biasa, banyak santri membaca Al-Quran di seputar makam pada bulan Ramadan. Tiba-tiba salah seorang dari mereka melihat ada sosok orang yang memancarkan cahaya berdiri di atas makam. Tidak diketahui secara pasti dari mana ia datang. Teman saya yang melihat sosok tersebut menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak seorang pun di sekitarnya yang mengarahkan pandangan matanya pada sosok tersebut. Kepala mereka tetap menunduk membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di tangan mereka. Rupanya hanya dia yang melihat sosok bercahaya itu. Spontan ia bangkit dari tempat duduknya, lalu meraih tangan kanan sosok tersebut dan menciumnya. Beliau sempat melihat wajahnya, sejurus kemudian sosok itu hilang entah kemana. Beberapa tahun berikutnya, teman saya ini berkesempatan menimba ilmu di Beirut, Lebanon. Ia mendapatkan kesempatan emas belajar ilmu agama pada seorang ulama besar abad ini, seorang pakar hadis dan berbagai disiplin ilmu yang lain, seorang wali yang sangat masyhur karomah-karomahnya, yakni Syekh Abdullah Al-Harari, wafat 2 Ramadan 1429 Hijriah. Ketika teringat kejadian aneh di makam Mbah Bisri, ia langsung tanya kepada Syekh Abdullah. Beliau menjawab, sosok yang bercahaya itu adalah wali Mbah Bisri yang sedang keluar dari dalam makamnya. Karena mendengar cerita tersebut, beberapa murid Syekh Abdullah Al-Harari ketika berada di Jawa Timur menyempatkan diri untuk berziarah ke makam beliau dan berdoa di sana. Kesaksian ini ditulis oleh gurunya Miftahul Arif, gurunya yang memang sudah terpercaya. Itulah karomah seorang Kiai Bisri Syamsuri. Sepanjang memimpin NU 1971 sampai 1980,
Kiai Bisri betul-betul menjadikan fikih sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Kewalian Kiai Bisri memang tidak masyhur, tetapi jejak perjuangannya sungguh luar biasa. Apalagi melihat pesantren yang didirikannya. Pesantren Denanyar terpancar cahaya peradaban yang menerangi masa depan bangsa ini.